konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adik Komputer Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Ya, kembali di Market Review kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Ibu Eni Srihartati. Bu Eni, tadi sudah diperbincangkan di beberapa segmen sebelumnya bahwa bagaimana pemerintah sedang menyisir sektor-sektor industri mana saja yang diprioritaskan bisa mendapatkan insentif dalam hal listrik untuk industri. Sektor-sektor mana menurut Anda yang ini patut diprioritaskan oleh pemerintah lah? Tentu saja melihat kondisi terkini ya, Bu. Iya Mas Ingki. Jadi gini, sektor itu harus clear. Sektor industri itu harus benar-benar fokus ke industri-industri manufaktur. Jadi perdagangan, termasuk yang disebutkan pertama kali tadi ya, logistik, pengangkutan, itu bukan sektor industri, itu sektor jasa. Nah, sehingga kalau ini clear, itu nanti insentif-insentif yang diberikan juga jauh lebih tepat. Misalnya ya, seperti jasa perdagangan, katakanlah pusat-pusat perbelanjaan, selama COVID ini belum menunjukkan kurva yang melandai, maka insentif apapun sulit untuk efektif. Karena orang juga mau dikasih insentif bagaimana, orang tetap takut lah untuk datang ke pusat-pusat perbelanjaan gitu kan, khawatir tertular dan sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya yang pas untuk mereka justru sebagian mereka mulai shifting ke daring misalnya, dan juga dihubungkan, difasilitasi untuk terhubung langsung dengan banyaknya IKM maupun UKM yang bisa secara sinergi bisa saling menguntungkan. Jadi dari pihak retail modernnya juga bisa beralih atau bisa menggandeng IKM, dan IKM-nya juga diuntungkan. Nah, rumusan yang smart begini sebenarnya jauh lebih efektif daripada misalnya memberikan insentif dalam bentuk natura atau apapun gitu. Nah, yang kedua adalah tadi misalnya insentif listrik. Insentif listrik ini tentu ya sangat membantu untuk IKM, untuk sisi produksi. Jadi begitu biaya listriknya ini mampu diberikan diskon misalnya, maka kan ini akan mengurangi beban biaya produksi. Nah, sehingga itu yang menyebabkan nanti harga produknya akan lebih efisien sehingga mampu bersaing dengan penetrasi barang-barang impor. Jangan salah, ke depan ini dengan pertumbuhan global yang menurun, ini akan terjadi oversupply. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ini akan banjir yang namanya barang-barang impor. Nah, sehingga kalau di sisi domestik kita, produk-produk domestik kita tidak sejak awal kita siapkan untuk mereka mampu untuk efisien dan juga mampu mengurangi berbagai macam beban-beban biaya produksi yang tidak perlu, maka jangan salahkan kalau kelak ya mungkin di 3-4 bulan yang akan datang pasar kita justru dihabisi oleh barang-barang impor. Baik, ya Bu Eni, mengenai program-program pemerintah untuk melakukan dobrakan ataupun mungkin terobosan-terobosan ini tentu saja akan berpengaruh kepada APBN. Sebagaimana kita tahu APBN kita juga sedang berjuang untuk tidak jatuh lebih dalam di jurang defisit. Nah, dari point of view pemerintah sendiri, artinya penyisiran juga memang betul-betul dilakukan dan harus hati-hati ya Bu? Betul. Jadi karena kita juga nggak kaya-kaya banget gitu kan, APBN kita juga tekak gitu, dan kalaupun kita perlebar defisit juga beban kesehatan fiskal kita pasti terganggu. Kalau kita terganggu kan juga kepercayaan investor semakin menurun. Nah, oleh karenanya yang dibutuhkan itu adalah efektivitas program. Jadi harus dipilih dan dipilah betul program-program mana yang betul-betul efektif di masa pandemi ini, yang punya korelasi positif ya terhadap tadi. Pertama harus tetap adaptif terhadap protokol COVID, dan kedua
produktif gitu kan. Artinya produktif itu benar-benar efektif untuk menggerakkan ekonomi. Jadi tidak asal pokoknya siapapun yang mengeluh gitu kan langsung digelontorkan anggaran gitu. Karena kalau itu yang terjadi maka ini anggaran-anggaran ini kan tidak fokus dan tidak akan efektif gitu. Makanya kalau menurut saya yang paling utama selama pandemi ini belum melandai, maka yang harus dijaga betul oleh stimulus fiskal adalah pertama menopang agar daya beli masyarakat ini tidak anjlok. Nah, program artinya apa? Program-program bantuan sosial itu benar-benar harus efektif. Nah, kedua adalah program stimulus. Stimulus ini harus fokus ke sektor-sektor yang satu sisi tetap sekali lagi mampu adaptif terhadap protokol COVID, tetapi juga produktif itu. Nah, menurut saya sektor yang cukup resilient seperti itu adalah IKM atau secara luas UKM ya. Tapi yang paling prioritas betul adalah industri kecil, menengah dan sebagainya ini yang relatif resilient terhadap pandemi dan termasuk mereka mampu untuk memenuhi protokol COVID. Cuman persoalannya bagaimana mendampingi IKM ini agar mampu shifting dan mampu melihat peluang, termasuk juga menciptakan efisiensi. Baik, Bu Eni, sebetulnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, namun kemudian waktunya sangat-sangat terbatas. Terima kasih Bu Eni sudah